sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Oh, saya kita buang sampah. Iya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, kita sudah jadi. Ya Pak, Pak, terima kasih banyak. Belum makan, silakan makan nih. Dan mohon maaf lahir batin Pak, situasi ini. Saya Pak, saya lupa. Dari apa ini? Ya, lahir batin. Ini. Oh iya. Ya Pak, jadi kami dari Semen Indonesia Pak. Ini Pak, ini adalah foto pabrik kami di Tuban Pak. Jadi kami sangat concern dengan masalah lingkungan sehingga kami salah satu perusahaan yang untuk aspek lingkungan kami mendapatkan proper emas Pak. Dua tahun berturut ini sudah, dan kami akan terus pertahankan posisi proper emas Pak. Proper emas itu tidak hanya aspek lingkungan, tapi aspek lingkungan dan CSR Pak yang harus jalan bisa baik. Kemudian ini produk-produk kami Pak. Jadi semen Padang ini di daerah barat Pak, Sumatera dan Jawa Barat, DKI. Nonton iklannya berapa kali Pak? Kemudian semen Tonasa di daerah timur Pak. Kemudian Tanglong semen. Dan untuk yang di luar Vietnam Pak. Hanoi Pak, ini ada pabriknya di desanya Halong Bay. Terus kemudian Danimpan ada di sini. Terus kami untuk negara-negara yang di luar pasar sini kami sudah masuk dengan brand semen Indonesia. Mungkin ke depan kami ingin evaluasi apakah akan jadi satu brand atau tidak. Terus ini BUMN Pak, ini masih BUMN dengan posisi 51% publik dan 41% pemerintah negara dan 49% publik Pak ini kepemilikannya. Dan itu tadi ini ada dalam semen group kami punya 4 perusahaan ini semen Gresik tadi. Kemudian ini adalah yang non semen production Pak, ini di produk-produk hilir dan lain-lain. Terus kemudian kapasitas kami saat ini di posisi 2013-2014 Pak ini 31,8 juta ton per tahun. Kurang ya Pak? Dan kami akan berlindung ya Pak. Semen juga itu kurang banget. Ya masih Pak. Jadi ini posisinya pangsa pasar Indonesia sekarang di 45% Pak semen Indonesia. Kemudian kami akan ini tumbuh dengan upgrading untuk tahun ini. Dan ini ada 2 pabrik baru sekarang di Rembang, Jawa Tengah, satu sama di Sumatera Barat. Dan kami masuk lagi nanti 2017. Terus posisi perusahaan sekarang ada di 3 tempat di dalam negeri Pak. Kemudian ini ada satu di Vietnam tadi. Nah, saat ini kami akan berusaha untuk menggeser ke barat Pak, di Jawa Tengah, dan kami sekarang terus mencari opportunity di daerah barat. Kemudian future-nya kami insya Allah akan bangun di Sumatera bagian utara, Pak Aceh Pak, ini Aceh, Kalimantan, terus kemudian Papua. Di Papua kami sudah punya packing plant di Sorong dengan pelabuhannya dan sebagainya. Jadi sekarang kami punya 13 unit kiln dengan semen mill 22 unit dan 2 lokasi grinding plant terpisah. Dan kemudian ada 22 packing plant Pak, ini yang bintang-bintang ini adalah packing plant dan terminal pelabuhan. Kemudian ada 11 pelabuhan khusus yang dikelola sendiri oleh perusahaan. Kemudian untuk tadi packing plant Pak yang ada di sekitar Jawa Barat, Banten dan DKI ini kami punya packing plant Juanda. Jadi kapasitas silonya ini 2 kali 10.000 ton, jadi kapal biasanya 8.000-10.000 Pak. Jadi ini cukup. Kemudian dari sini bisa masuk kira-kira 1 jutaan ton per tahun masuk. Dan Priok ini juga
demikian ini bisa 1 juta ton per tahun juga untuk di Priok. Di sana ini silo-silonya Pak, fasilitasnya. Terus kemudian beberapa jenis-jenis semen yang kami produksi, pertama adalah ini ada ordinary Portland semen Pak, ini yang dulunya selalu semuanya produk adalah ordinary Portland semen. Kemudian di dalam rangka mengupayakan efisiensi untuk produk ini, sekarang kami sedang mengembangkan namanya super quick semen, super Q semen, yang aplikasinya kira-kira untuk apa namanya? 7 jam bisa kering Pak? Ya Pak, ya udah Pak, nanti ada Pak, ada Pak. Jadi ini yang kalau yang dulu ini dipakai semen-semen yang jenis ini tadi dipakai di sini dan jembatan Semanggi, dan yang terakhir baru ini adalah untuk Sumatera ini kalau 9. Kemudian Monas Pak untuk apa namanya sana. Kemudian di terminal Soekarno-Hatta Pak ini semen bersih dipakai. Kemudian di Tanjung Priok Kuala. Jadi ini untuk semen jenis ini Pak, ini khusus untuk apa namanya konstruksi berat Pak, yang jenis ini Pak. Kemudian lanjut untuk porselan Kuala semen ini dipakai untuk di daerah-daerah yang ada kena air Pak, jadi seperti bendungan, terminal peti kemas, ini tol Benoa, jadi PLTU, dan jadi yang ada serangan sulfat gitu Pak, asam dan sulfat, ini pakai porselan Kuala semen. Dan ini apa namanya pengembangan ini juga dalam rangka upaya untuk supaya kita bisa menjual semen lebih rendah daripada yang OPC tadi Pak, harganya Pak. Terus ini untuk pelabuhan juga. Nah kemudian spesial branded semen lagi yang dipakai di jembatan Sorma 2, ini 100% semennya adalah semen jenis ini, dan apa namanya untuk width breaker ini dan beberapa bangunan ini. Kemudian ini satu lagi adalah Portland. Itu Bapak yang bikin juga Pak, waktu itu langsung. Iya Pak. Iya Pak. Bikin juga ya? Iya. Bukan mau jual semennya aja kan? Ya ada anak saya juga yang Anak usaha juga ya? Iya. Udah kayak Wika kayak apa juga. Iya. Dan Punya itu. dan kami juga punya langsung ya. kerjasama Pak dengan Wika, dengan Agraria untuk karena ini kan memang Itu urusan mereka tuh. Iya, Podcast. Karya usaha itu. Ya, karya usaha. Terus dan kemudian ini Portland Composite Cement Pak, yang pakai jadi untuk penggunaan umum lebih banyak nih Pak di sisi ini. Terus Masonry Semen adalah semen untuk lebih yang paling bagus untuk plesteran, yang punya workability lebih bagus, beban tekan dan sebagainya. Yang aplikasi adalah perumahan-perumahan. Kemudian oil semen untuk pengobaran sumber. Kemudian untuk aplikasi Pak yang seperti tadi telah disinggung, untuk poros konkret Pak. Jadi di sini meskipun beton tetapi air ini yang nanti untuk apa namanya tempat-tempat yang Lebih bagus ya Bapak Finlock. Iya. Iya Pak. Ya, Bapak banjir. Finlock itu kadang-kadang tanahnya itu nggak turun gitu. Iya. Air tanahnya tetap terpelihara. Dari semen tutup kan Iya. Iya Pak. Air tanahnya terpelihara. Saya di kantor wali kota saya betul harusnya salah ya saya. Iya, harus. Air yang mengalir itu Pak. Bisa mesap. Ya, ini airnya ada mengalir. resapan. Pada waktu airnya diisi dari sini, ini airnya mengalir sini Pak. Iya. Sebetulnya itu ada nggak boleh ada beton, cuma pada properti itu nakal. Dia telepon blok atasnya, bawah itu semen. Dia malas tengah, dia malas tengah. Ini nakal. Iya Pak. Cuma pura-pura aja itu konblok, karena bawah itu udah di beton. Saya Kuatannya seperti itu ini. berapa ton? Yang ini. Ini kita kembangkan seperti paving Pak, paving itu sampai 200 kg, jadi sudah cukup jadi untuk kendaraan. Parkiran dan seterusnya ada. Sangat Jadi kalau jalan raya itu kan tepinya kalau dipakai ini bisa langsung masuk ke selokan gitu. Jadi ini kita kembangkan ke sana. maintenance-nya kalau ada yang wheel itu gimana? Ya sama saja dengan beton sebetulnya, tinggal juga nanti di Ini Kalau ini tinggal kan satu permukaan ya. Dia pasang gimana? Dipotong-potong gimana? Langsung Sudah precast Pak. kita bisa precast. ukurannya berapa? Bisa juga langsung datang dikerjain. Iya, bisa gantung juga ini ya Pak. Bisa juga beton langsung jadi kita pasang. Fleksibel Pak. Bapak udah daftarkan ke bantu kami di katalog RKPP ini.
Oh iya. Jadi Kita kita tanyakan, Pak. begini Pak, ini sampai ngomong ya Pak. Iya, Pak. Bapak punya produk itu banyak. Bapak ngomong dengan ikat LKPP katalog, sehingga ketika kami menganggarkan, Iya. misalkan ada trotoar kami rusak nih, terutama trotoar kan. Iya, total. Kita kalau pakai tender-tenderan capek Pak. Ya, langsung Saya, ini aja. apalagi kita habis gusur. Kalau tender kan Bapak tahu juga dulu kalau orang pemerintah. Iya. Kalau tender kan masih volume jelas, lokasi jelas, angka jelas, pusing. Ada sanggah 45 hari. Seminggu ditinggal aja dimasukin. Dari yang di, kalau dulu, kalau PP kita kau gusur Pak, kenapa damai-damai Pak? Gusur di tempat. Balik lagi. Kalau PP itu bisik-bisik, udah lu tenang, nanti 2 minggu baik lagi. Kita mau operasi dapat, itu dapat duit gitu. Ya, saling lawan kan gitu kan. Kenapa? Karena habis operasi itu, toh mesti tunggu anggaran. Iya. Biasa. Nah yang membicarakan lagi kalau anggaran yang kerjanya pusat, yang ini kita. Wah itu lebih nggak selesai itu 10 tahun tuh. Ini digusur, ini belum turun. Kalau tender lagi kan, ini nggak ada anggaran biasa. Wah. Jadi saling tuduh menuduh Pak. Nah jadi sekarang kita minta bantuan di katalog. Iya, Pak. Dan beton-beton ini Pak pada nggak mau masuk kurang aja jadi swasta. Iya. Nah, saya waktu ketemu saya udah mau ngomong nih. Iya, Pak. Saya baru ke LKPP kan. Ya swasta ini dia mencetak komplek kita kan. Nggak ada. Nggak mau pusing. Nggak bisa main kalau ikat talak gitu Pak. Nah orang kami juga memang berbebek yang kurang ajar juga. Kalau kayak gini komisinya di mana nih? Belum lagi mesti nyetor, ada dosa lama kan. Ini aparat kan ATM dulu nih. Misalnya Pak Gubernur mau naik presiden mesti beresin ke oknum jaksa sama polisi yang ATM. Itu gunanya jadi presiden. Itu sini nggak bisa atasi gitu. Nah kalau Bapak masuk begini Pak, bayangan saya ya. Bisa kayak poros ini, Bapak tinggal hitung kalau masuk katalog, kan Bapak yang pasang juga kan. Iya. Terpasang per meter Persegi persegi Iya. berapa? Iya. Iya. Langsung dapat itu, saya tinggal perintah Bapak kerja ada ukur berapa, pakai apa istilahnya ya, perusahaan yang QS gitu Pak, cek, bayar. Nanti termasuk semua tuh Pak, termasuk yang ini, termasuk yang jalan. Sekarang jalan saya rusak, saya pengen minta Bapak tuh invest Pak, kayak di Eropa Pak ya. Itu bikin beton jalan itu Pak ya, itu pakai infrared tuh Pak. Iya. Jadi ya sama dengan dari gedung Pak, jadi jalan tuh tutup mulus. Iya. Kita ada duit ini 72 triliun loh Pak DKI Pak. Masa jalannya bisa? Nah, terus yang kurang ajarnya lagi Pak, di kota besar manapun, kalau ada perbaikan jalan apapun, itu maksimal ya 7 jam, jam 10 malam kerja, jam 5 selesai. Kalau kita apa Pak? Itu alat berat bisa tunggu 3 minggu tuh, taruh di jalan depan istana. Beton yang dibongkar, ditumpukin berminggu-minggu. Yang pembatas jalan, habis dibuka, tungguin. Itu kan udah kurang ajar banget. Kenapa? Dia sengaja. Kerjaan jembatan juga sama. Kan tinggal ditulis. Anda harus kerja 24 jam, kalau nggak didenda. Nah Singapura, saya punya saudara. Saya di saudara lain bantu dia duit. Dia kontraktor Pak, bangkrut Pak, dituntut oleh pemerintah Pak. Hanya gara-gara alat beratnya itu tidak dipindahkan atau kesalahan apa dalam. Baik kontraktor Singapura nggak berani. Lo kalau kerja bangunan proyek, lu keluar aja kasih plat besi, semprot semua mobil. Lu kalau keluar bisa bangkrut kalau kontraktor Pak. Ini denda pemerintah. Kalau kita memanfaatkan, jadi kita ini kurang ajar. Nilainya seperti Singapura, tapi cost dia untuk mengatasi ini tidak perlu. Kenapa? Nempel. Ini pejabat kita itu sama pengusaha itu tuh brandnya luar biasa kalau oknum itu Pak. Baik. Kenapa sih nggak takut? Bisa tempel. Nah ini sekarang mereka nggak mau kerjain Pak. Nggak ada yang terdaftar kurang aja Pak. Termasuk jangan begini Pak. Kalau Bapak col, Bapak udah sekarang semua kan udah turun nih ke hilir-hilir gitu. Betonnya ada, besi nggak ada, nggak bisa dong Pak. Besi nggak bisa. Kenapa sih nggak dibikin kekuatan berapa? Anda sudah tentukan per meter kubik atau per meter persegi.
Ini seluruh Jakarta, saya berani jamin nggak ada lubang Pak. Kalau perusahaan-perusahaan seperti ini memberikan jaminan Pak ya. Betonisasi aja semua. Kenapa mesti pusing? Tapi Anda kasih tahu saya ada harga fix berapa meter persegi, kubik atau gimana? Kapan saya kerja, kerjain. Kapan kerja, kerjain. Sekarang nggak bisa. Ini bagus ya, paket ya. Sementara anggaran udah habis akhir tahun, semua kasih kecamatan dikasih 50M, dia berani Pak. Gimana? Rekening pribadi Pak. Maksudnya. Ini ada cash management system juga. Dilacak di sini. TPK. Kan semua masih transfer. Urusan gini dia pura-pura ketakutan, saya nggak berani, ini bahaya nanti. Dan kayak gini tuh seolah-olah nih. Tapi yang boleh kirim duit ke langsung rekening pribadi dia berani Pak. Kenapa? Karena dia yakin dari situ suatu orang bisa tutup-tutupin. Itulah PU Pak. Wah, saya dongkol ya udah luar biasa. Betul sampai istri saya bilang, ngapain lu kesel, lu sakit? Enggak, saya bukan soal kesel soal gaji, bukan soal duit. Saya kesel, kok keterlaluan banget gitu. Kamu mau duitnya udah keterlaluan banget. Ini membuat negara ini rusak. Ini membuat saya itu benci. Saya udah tahap sampai benci loh Pak. Saya udah mulai saraf ini Pak. Betul Pak, saya mulai saraf Pak. Saya bilang sama mereka kok. Lo kalau nyerang ke ruangan orang yang dibuat oleh kita. Apa sih susahnya semua jalan dibikin bos Pak? Bapak beli mesin aja Pak. Saya pasti pakai kok Pak. Senin namanya berapa? Dia langsung infrared itu. Sehingga semua nyambut mobil saya itu jadi tidak rusak. Dan penumpang kan nyaman ya. Jadi jangan semennya itu, aduh kayak semen tai saya bilang. Patah kita punya articulated bus itu Pak. Ngayun enggak? Coba Bapak mau naik apa ini bus Cina tuh Pak. Waduh ngayunnya kalau yang skannya sih masih oke, dia pakai independent computer suspensi gitu. Kayak ini, Bapak lihat tuh Pak. Gimana orang mau pindah Pak? Kalau mau naik itu lebih enak daripada Xenia, daripada mobil itu, kamu akan pindah, nggak macet kayak gitu. Jadi Bapak, saya pengen tuh seluruh jalur Transjakarta saya Pak, itu dibeton sampai bisa tahan 10 ton 12 ton. Saya nggak mau tender Pak, saya mau e-katalog Pak. Bapak kapal e-katalog LKPP, Bapak kerjain, mau Bapak triliun setahun, Bapak sanggup berapa? Setahun selesai lebih baik Pak. 12 koridor. Bapak sikat aja itu Pak. Betul, 12 koridor sikat aja. Saya mau rapi. Nah itu kita butuh di katalog LKPP. Nah sama ini saya buat dinas perumahan. Menurut saya, sekarang Bapak betul semua precast semua itu baik. Bapak bisa masukin ke saya dong Pak. Ini semua bisa dihitung komponen itu. Kenapa nggak di-katalogkan? Konstruksi besi segala macam semua Pak. Desain udah mirip-mirip semua. Saya bisa bangun rumah susun gila-gilaan Pak. Asal Bapak semennya cukup ya. Bapak punya kapasitas cukup Pak ya. Ya bantu kita dulu dong, ngapain ekspor-ekspor mirip-mirip juga kok Pak. Ekspor juga akhirnya nggak terlalu memusingkan. Bapak bantu kami, Bapak hitung rumah susun yang 5 lantai, 6 lantai, atau berapa. Semua Bapak bikin komponennya. Langsung kita ikatalogkan. Jalan tadi udah, nah termasuk seat pile semua, termasuk pasang berapa. Memang itu ada risiko Pak ya seat pile, Bapak bisa cek. Bapak bisa bikin dong, kalau pasangnya per meter ini berapa, kan seat pile kan udah bisa per meter berapa. Nah kalau patah berapa, nanti ngomong juga dengan LKPP. Jadi semua sungai cepat, trotoar cepat. Nah terus kalau pinggul, kalau Bapak beli mesin, sekarang kami kan mau bikin Transjakarta. Ada separator kan Pak? Di luar negeri Pak, separator itu Pak, semen datang Pak, langsung nyemen, langsung separator Pak. Pinggulnya juga langsung untuk pembuangan air, miring langsung. Kalau sekarang, saya udah semen setengah mati. Bapak tahu dong semen, ada besi itu. Kalau dia lagi datang lagi, pikir, tok, dipotong lagi tuh Pak. Sudah gitu. Itu bisa rapat nggak Pak? Kurang baik ya. Iya, kurang nggak bisa kalau sudah dicat. Ya, saya suruh langsung ngomong. Terus. Kenapa nggak jalan-jalan Pak? Karena ada unsur si swasta yang nggak mau main, nggak mau pusing, ada yang jujur nggak mau pusing.
orang saya yang main sebetulnya. Baik saya terus ketemu pada produsen, bantu saya nih. Nah kayak seperti ini Pak, kalau dia bikin semua kan Pak. Berarti semua pelataran saya akan kasih ini yang terbaru. Ya Pak. Misalnya contoh kayak Kota Tua. Kota Tua itu kita mau potong dari BNI ke Museum Fathahillah dan ke Museum Keramik. Karena mau tutup jalan Pak. Saya suruh PU bikin underpass. Ini sepanjang itu hot mix semua saya mau kupas. Untuk satu plaza. Nah satu plaza kita hantam ini Pak. Bukan kontrok nih. Itu luas tuh. Bisa langsung sikat ini ya. Tanam pohon bagi segala macam. Nah orang juga nginjak juga masih enak kok. Kalau lebih sehat Pak. Dan kalau kamu kerjakan seperti orang flooring yang Stunhard juga ada tuh, kalau perusahaan Amerika Stunhardnya flooring itu bikin pabrik bikin apa. Jadi kalau kayak model ini Bapak nggak susun precast lagi Pak, Bapak bisa hamparan, Bapak kirim langsung bikin Pak. Wah itu keren Pak, nggak ada sambungan Pak. Misalnya seperti itu Pak, misalnya gitu. Nah saya nggak tahu tekniknya. Bapak waktu luar biasa. Provokasinya luar biasa ini. Kita tantangan kita ini. Kenapa nggak mau manfaatkan Jakarta dan ini Jakarta itu jadi model loh Pak. Bapak nggak usah iklan Pak. Bapak masuk kerjaan di Jakarta Pak ya. Dengan kami datang kita ngomong, waktu kita peresmian segala macam Pak. Itu media nggak usah diundang. Bapak bayar iklan tuh yang semen Indonesia tuh takut tuh berapa duit? Iya Pak, siapa? Siapa? Bapak lebih baik sumbang kami bertingkat bahwa jalan tuh di situ. 2,8 miliar bertingkat Mercedes. Satu bus. Luar dalam boleh iklan. Kami yang operasikan. Ini Bapak ikan 80 miliar. Ini Pak, jadi yang bagian tukang ikan. Full Pak. Bapak kalau di dalam semua semen kursi-kursi Bapak bisa bikin variasi semua beda-beda. Luar dalam. Hibah pada kami yang operasikan semua. Baik Pak, siap ini. Coca-Cola dia takut rusak, dia nggak percaya, mungkin dia asing ya, dia nggak percaya sama kami. 8 miliar keliling-keliling ya Pak. Dia lebih gila lagi Coca-Cola. Dia bayar Mercedes-Benz. Tolong minta yang Mercedes-Benz mana yang order itu, yang buku. Mercedes-Benz, dia bayar lagi 1,4 miliar tambahan. Garansi interior mesin eksterior 7 tahun. Coca-Cola pilih yang itu. Dia takut kita nggak ngerawat toh nggak? Kalau nggak rawat rugi dong. Dia juga pinter. Di 7 tahun produk Bapak Pak. Dia bisa ganti-ganti tiap tahun, keliling terus gratis Pak. Oh itu aja Pak. Karena ada jaminan dia ngerawat kan, cat segala macam Pak. Mulus terus. 7 tahun. Terus ya. Sambal bagus terus. Jadi macam-macam pilihan. Dan itu sudah bisa beri perjanjian. Sudah ulama itu Bapak wajib selama 4 tahun atau 5 tahun memperbaharui interior dan eksterior. Seolah-olah kewajiban. Soalnya Bapak tuh untung, Bapak bisa ganti-ganti iklan Bapak. Betul. Iya Pak, siap Pak. Ini Itu saya dapat tanah baru nih tadi. Ini tadi ada poin-poin bisnis banyak Pak kami dapat. Jadi saya harap itu Pak, Bapak kembali bisnis ini. Iya Pak, siap terus Pak. Nah ini Pak yang tadi rapid strength concrete Pak. Jadi untuk bisa dilewati dengan beban yang juga cukup berat, sebenarnya di sini sudah bisa, tapi ini yang ini seperti ini. Jadi ini sudah 6 jam Pak. Jadi yang sudah apa namanya kamera. Mereka lapor sama saya, yang mampu lakuin cuma Horkim kurang aja. Iya, yang mampu Horkim. Kemarin kan? Siapa bilang ini Indonesia juga mampu? Nah itu Pak, karena waktu kan setelah ketemu di apa namanya dia ya. Horkim. Tapi dia nggak mau nawar di katalognya di LKPP kan begitu Pak, nggak masuk. Bukan nggak mau nawar Pak, kita yang nggak mau bantu nawar Pak. Jadi makanya saya minta bantuan ini harus menghadap beliau bisa. Ya Mas. Ya lanjut. Kemudian light with concrete Pak. Jadi
Ini untuk gedung-gedung tinggi-tinggi pasti ke depan akan lebih banyak lagi membutuhkan lightweight concrete karena ini ringan dan ini yang akan biaya konstruksi akan lebih rendah secara total. Jumat Sabtu juga boleh sih. Ini terapung itu ya. Karena ringan ya. Ini semua bisa masuk e-katalog semua. Tanah tinggal Pak ya. Iya Pak. Tanahnya lebih tahan. Iya. Dia lebih tahan terhadap api. Nah, kita bisa kerjain Dan untuk isolasi juga. dia pasang. Nah ini kemudian konkret sekali. Iya. Kayak ini kan box culvert ini Pak ya. Bapak kalau udah berikut pasang, Yang ini Pak ya. saya mau pasang banyak Pak. Bapak hitung Pak. Bapak tahu nggak banjir kanal timur Pak? Itu ngomong logika ya. Nenek saya juga tahu Pak. Banjir kanal timur itu airnya itu masih jauh banget, berapa meter ke dalamnya Pak. Bapak coba lihat ke Duren Sawit semua perumahan sepanjang BKT. Hujan banjir nggak? Banjir. Kenapa? Airnya nggak bisa masuk ke BKT, mampus nggak? Iya. Apa sih susahnya bikin box culvert itu? Peng. Saya nggak ngerti itu. Oke, misalnya ini dindingnya BKT. Kamu tembus di sini. Oke? Alasannya apa kamu tembus? Kalau air sungainya pasang kan masuk katanya. Ini aja masih jauh kok. Kalau sampai dia pasang masuk pun begitu tinggi nih, bisa kamu bikin tutup di depan? Bisa juga. Jadi memang apa? Kenapa dia demen kayak itu kayak gitu? Dia demen penunjukan langsung. Ada ini kita ada pembatasan tunjuk langsung bisa ribuan proyek. Kantong ini mana ada kerja tai semuanya. Yang kerja langsung nggak mau, mesti tender, mesti DED, mesti apa? Aku udah. Tapi sih susah nanti semua di culvert semuanya ada. Tinggal berikut pasang berapa. Kalau sampai kami nggak mau tanggung alat berat misalnya untuk galinya, pasangnya kita mau. Saya punya alat berat, punya dump truck. Boleh nggak saya punya alat berat nih Pak, dibuat anggaran. Saya kirim alat berat, saya keruk, boleh nggak? Kalau nggak ada solar pakai duit gua deh, syarat gua bilang. Operator gue yang bayar deh. Karena digaji semua. Jadi nggak mau digabungin semua, mesti tender. Sampai sekarang Pak, nyerap anggaran nggak sampai 20% mati nggak? Jadi kalau kata nenek saya, kamu suruh saya bikin pesawat juga bisa, asal kamu kasih saya uang. Betul nggak Pak? Nenek saya nggak kasih bikin pesawat, di depan dia bisa bikin pesawat, kamu mau bikin pesawat, gue bayar lo gitu loh. Ini DKI duitnya gitu banyak nggak bisa dipakai Pak. Kenapa saya pakai nyari telah untuk nyolong? Saya udah kesal luar biasa Pak 2 tahun ini Pak. Makanya saya udah mulai tahun ini Pak, strukturan nggak ada lagi, saya staffing semua. Saya mulai pecat-pecatin. Lu mau berantem, saya udah siap berantem. Saya betul siap berantem Pak. Tinggal 3 tahun, gua ajak berantem. Aku udah nggak begitu, PNS mau nyerbu saya siapin senjata. Orang yang teman saya bilang saya marah-marah, itu dia masuk ke sini, dia pikirin. Kaget dia. Dia sampai bilang enggak, wajar lu marah. Ada duit Pak. Jadi apa hambatannya gitu? Barang semua ada, ini kan PBK. PBK saya bilang sama LKPP, Bapak mau nipu harga. Gampang dong, saya nggak usah cek ongkos produksi Bapak. Bapak jual ke yang PBK lain, mana faktur pajak Anda. Dan tiap 3 bulan harga kita evaluasi. Dan buat perjanjian, kalau kamu nipu saya harga lebih mahal, saya denda Anda 10 kali. Ya, perusahaan yang benar pasti berani Pak. Yang mau nipu nggak mau Pak. Terus semua orang bisa lapor sama saya. Anak gua mau main, lapor sama saya. Siapa yang ngancam meres, lapor sama saya. DPRD main, baru nggak mau putusin Anda nggak apa-apa, aku aja gitu. Jadi saya tiap pagi tuh ngatain mau berantemnya Pak sih. Betul Pak. Ngeyel aku aja berantem, aku nggak peduli. Udah ketahuan. Dianggap latihan aja. Terus Pak, ini saya mau pengen kayak rumah susun nih, saya pengen semua diatur. Iya, perlu banyak ya. Kita mau bangun ratusan ribu unit rumah susun. Karena kita mau geser semua orang di pinggir sungai semua. Semua jalan kereta, bawa kereta, semua mau digeser.
Kita buat dia hidup lebih layak. Dia bilang saya nggak layak, rumah nenek lu masih pindah di Jakarta ini belahan kurang. Sampai semua pegawai itu tinggal di luar Jakarta. Udah miskin belahan. Jauh di mana masih Jakarta sih nggak ngerti gitu. Lu mau kerja kayak super blok kayak konglomerat gitu loh, langsung turun di STB. Wis melarat sombong. Marah lagi saya bilang gitu. Nah, ini bagus ya Pak, ini share compacting konkret ini Pak, Pak. Jadi konkretnya ini mengalir kalau kita harus masuk ke yang agak dalam. Jadi mereka secara sendirinya itu melaksanakan compacting. Free flowing sehingga tidak perlu harus melakukan vibrating untuk supaya terjadi pengerasan yang di bagian-bagian dalam. 2015 maksudnya mulai disusun anggaran itu dipisah-pisah gitu loh. Dia bisa cepat. Ini kepala dinas perumahan. Siap. Marah-marah yuk kesel. Anakmu tuh nyolong menjual belikan rumah susun. Orang miskin bapak kasih dia rumah susun. Dia tinggal sungai. Kenapa Jakarta yang bolak-balik anjir? Kelas menengah berani bayar 45 juta untuk sewa. Karena servis fee-nya murah di rumah susun, 5.000, 6.000 atas nama orang miskin tadi. Dia pas saya ngasih split Pak, sampai istrinya masak dapur merasa pasti sampai kamar mandi Pak. Ruangannya cuma 5x6 kok. Kalau 5x6 bapak pasang 1 AC Pak. Kamar mandi juga terbuka, mandi pun pakai AC Pak. Tidak bapak mau mati. Masak pun pakai AC udah Pak. Kelas menengah itu nikmati rumah susun. Dia beli, nah dapat waktunya jadi yang saya miskin. Saya mending balik ke sungai lagi punya 45 juta. Bikin rumah 10 juta. Jual voucher 5 juta. Masih sisa 30 juta. Kawin lagi mungkin Pak. Terus pemerintah juga konyol. Karena dulu pejabat mungkin banyak maling kan, pengen kickback. Bangun rumah yang pinggir sungai, begitu dibongkar. Lu gak mau pindah buat gugat kamu ke polisi. Jadi Pak Jokowi ke polisi gak mau bantu, pecatnya gak polisi. Lu kayak presiden segitu. Lu gugat. Lu kalau tinggal pinggir-pinggir sungai, lu suruh lu baik-baik pindah, lu gak mau. Lu gugat. Kamu menguasai tanah negara tanpa izin. Enak aja lah tadi. Kalau mau baik-baik lu beli, lu ampuni. Lu kalau gugat, lu gugat. Kamu mau mafia, aku juga mafia. Aku lagi berpikirnya soal Edi Sujana nih Pak. Lu udah banyak naruhan Pak. Lu mau jadi lawyer gua. Khusus gugat-gugat yang preman-preman itu Pak. Yang pikir-pikir sungai semua. Dia mana tempat di tanah aku ditolong gugat. Kita nggak perlu pengajian terlalu pintar kok, yang penting berani gugat teriak-teriaknya beda stres. Terlalu pintar kan mahal bayarnya. Karena ini sudah jelas ya Pak ya, sudah jelas melanggar aturan, jadi nggak perlu pintar-pintar. Kita bayar. PKI kurang aja kan, dimasukin ke toko, kami nggak mau, sepi. Emang gue udah tanggung jawab lu. Oh nyampe kayak Monas, kita bisa merubah 390 lebih kan. Dia langsung tambah 1.000 lebih, itu semua usul sikapnya lagi ribut MK, sama MK selesai, aku beresin. Aduh, sini tuh tiap hari itu Pak, mesti siap olahraga jauh, tahan mental, tahan berantem Pak ini Pak. Nggak susah Pak jadi gubernur DKI Pak. Betul. Orang pintar banyak, semua masalah tahu, semua solusi tahu. Ya. Punya telepon. Bukan, aku minta nomor telepon yang kopi kemarin aja. Gak usah nanya, kalau itu punya aja udah. Ini alamat yang manajemen lengkap, itu aja aku minta. Iya semua aja, semua minta cuma saudara itu. Supaya tahu kontak personnya. Maya Pada kasih saya 10. Ivon kasih saya 10. Telkomsel kasih 10. Jadi Pak Agwan masih mau 15. Nah, saya sendiri beli 100 Pak. Saya beli 100. Untuk apa? Saya mau kasih semua bus gratis di pusat kota Jakarta. Gratis ya 10.
motor nggak lewat. Luar biasa. Gratis. Sekarang kan sudah ada itu, Pak. Semua maupun kereta api semua gratis. Tiap 10 menit. Aku kurang juga 2 triliun jadi nggak apa-apa. Yang penting kamu happy, kamu dapat duit, kamu beli makanan bayarnya 10% untuk saya. Iya. Saya pemerintah kok. Iya. Orang sedang nggak sakit, dia punya duit bayar, dia belanja masuk 10%. Jadi Jakarta itu kelolanya sedang cari semua masalah kita tahu. Solusi saya tahu. Jangan cuma punya satu aja. Pertama, jangan terima suap. Supaya orang takut sama kamu. Ini pepatah Tiongkok kuno. Pejabat apapun jangan pernah takut. Hanya kepada pejabat yang nggak mau terima suap Anda kamu takut. Itu prinsip pertama. Kedua, kita yang taat pada konstitusi, bukan konstitusi. Karena hari ini semua orang ngiri kita. Saya yang taat aturan, aku nggak peduli ada siapa. Apa yang taat aturan? Mau penggal depan saya pun penggal Anda. Saya jalan aturan. Yang ketiga, yang takut mati. Mati tangan Tuhan. Kalau mau mati pasti mati kok. Kalau 3 ini kita lakukan, selesai masalah Jakarta. Kecuali kita terbunuh ya. Jadi saya pun harap kalau saya terbunuh pun akan bangkit lagi orang lebih gila dari saya. Dan kamu akan takut. Maka kenapa saya bilang kita masih berani ngancam orang baru. Karena orang berpikir, kamu wagu, gak mungkin dong mau mati urusan kecil gitu. Gak mungkin dong kamu mau nembak saya masuk penjara urusan seperti itu. Bunuh saya. Ya orang kecil itu preman itu bisa gertak kita gitu kan. Kita aja mabok ya, kalau mabok harus begitu. Dia berpikir kita lebih takut mati daripada dia. Misalnya saya buktikan, gua gak pernah takut. Kau sikat dulu. Saya ditanya dari HAM kota. Bagaimana pandangan hak asasi manusia kota Bapak? Saya pengen 10 juta orang itu penuh otak, perut, dan dompet. Semua hidup. Tapi kalau ada 1000 orang, saya kontrol tidak mau mengganggu 10 juta orang. Gue bunuh depan musuh. 1000 itu. Kenapa? Langgar HAM. Lu kalau biarkan 10 juta orang terbunuh, gak mana? Kan saya gak ada pilihan. Untuk menyelamatkan 10 juta, kalau harus bunuh 1000, gue bunuh. Jadi saya dalam hati saya pengen gak ada yang dibunuh. Itu aja. Sederhana. Cara berpikir saya bilang, Anda boleh pikirkan. Pak, terus Pak, ini sampai Bapak supaya tahu pikiran kita Pak. Saya ini jual obat supaya Bapak mau bantu saya Pak. Saya itu jual obat nih, supaya Bapak mau bantu saya di sore ini. Iya, luar biasa Pak. Luar biasa. Kami banyak belajar. Dari Pak? Sudah Pak. Jadi ini kira-kira yang apa namanya, dan alhamdulillah perusahaan memang dalam 9-10 tahun terakhir ini tumbuh cukup bagus Pak. Jadi dari kalau mau join lagi ajak DKI join Pak. Kita mau pengen pabrik semen juga. Iya Pak, siap. Siap Pak, siap Pak. Oh, serius Pak. Ajak kami dong join Pak. Baik Pak, baik Pak. Bapak mau bangun apa? Itu duit banyak Pak. Bapak mau berapa triliun? Kita invest aja. Baik Pak, baik Pak. Ngapain cari uang yang nggak jelas kayak asing-asing gitu Pak? Apa kita aja Pak? Iya Pak, iya Pak. Hulunya bisa join, hilir yang aplikasi yang tadi doyan spesifik, Iya, misalnya iya, langsung iya, jadi iya, apa trotoarnya segala macam itu pasti jangka panjang juga selalu dipakai kan. Iya, itu aplikasi itu kalau bisa solutionnya udah jadi satu, jadi bukan hanya terpisah-pisah. Udah terbuka ini Pak. Betul Pak. DKI kerjaan banyak, yang besar, duit juga banyak Pak. Bapak mau jualan boleh, mau ngajak join boleh, join juga jualan juga, apapun kita ladenin. Pak, untuk tindak lanjut seperti join divisi development seperti ini dengan siapa Pak? Langsung dengan PT Jakpro. Kita tunjuk dulu di konglomerat. Untuk Pak P. Jakarta Property dulu. Oh, Jakarta. Kalau saya Jakpren Pak. Jakarta Preman Pak. Kalau itu Jakarta Property dulu. Kalau saya itu Jakarta Preman. Iya Pak. Hubungin. Dari hubungi kalian teleponnya. Kemarin masih ada 223 apa 225 transaksi pejabat di DKI yang tidak wajar. Buatan yang lalu berapa? Aku nggak tahu. Ya, ribuan atau? Dia nggak cek dulu. Oh dulu banyak.
Dulu banyak, itu sampai kasih. Jadi kita udah tahu siapa yang pegang uang banyak, transfer ke mana. Di KPK udah bantu kita monitor. Sampai kita mau monitor gaya hidup semua keluarga KPK. Dan dicari. Itu kembali. Dan di situ kita harus hitung siapa yang pantas. Lama-lama kita nggak butuh cari orang pintar, karena semua konsultan kan. Kita juga butuh cari orang jujur. Sederhana aja udah. Jadi staff-staff ini, ya kalau ada SN kalau di tangan Pak Gubernur, nanti posisi SN 2 itu nggak perlu pakai golongan PP-nya. Kita mau loncat ini, nggak ada urusan. Yang penting kamu bagus, kamu naik. Saya bisa tarik swasta di rumah desa. Nah, saya mau naikin gajinya gede-gede supaya bisa lihat ini budi karya di rootnya. Saya kasih tahu dia. Siapa Pak namanya? Budi karya. 95. Budi karya. Ya, kirim foto Pak. Thank you. Saya yang terima kasih Pak, Bapak masih ingat kok datang Pak. Saya udah pikir kok ini kemana hilangnya ini. Bapak tidak kontak kok datang kan. Kita sudah kirim suratnya udah lama Pak sebenarnya. Itu. Sebenarnya paling cepat tuh nggak kayak surat-surat Bapak BBM aja Pak. Habis itu kan Polsek kan udah presentasi dan saya juga bingung. Loh pas Ini kita